يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين فيا أيها المستمعون الكرام أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan kemudahan langkah kita untuk menjalankan ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semua itu berkat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita. Maka wajib kita syukuri minimal dengan hati kita maupun dengan lisan kita dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Juga dengan melaksanakan perintah Allah sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada uswah kita, suri teladan kita, Nabi akhir zaman yang dengan penuh perjuangan beliau mengajarkan kepada umatnya untuk istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan agama tauhid, melarang umatnya untuk mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita semua sebagai bagian dari kaum muslimin, bagian dari orang-orang yang beriman, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan hidayah, dan kita juga dapat diberi kesempatan untuk meneladani apa yang menjadi teladan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, kepada kita. Waktu usia yang diberikan kepada kita oleh Allah, kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka untuk memperbanyak bekal kehidupan di akhirat nanti. Karena sebagaimana kita tahu bahwa hidup di dunia itu bukanlah hidup yang abadi, tapi kekekalan sesungguhnya adalah kelak ketika kita menghadapi kehidupan di akhirat, di mana hanya bekal amal soleh yang akan mampu untuk menyelamatkan kita, yang akan mampu untuk membawa kita pada kehidupan yang sesungguhnya, pada hakikat kehidupan yang sesungguhnya, kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul, telah mengutus nabi yang membawa petunjuk,
beserta para nabi diturunkan ketetapan kitab, diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, yang itu menjadi sumber bagi kaum muslimin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah maupun untuk melaksanakan tata hidup di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amanat Allah yang dilaksanakan oleh manusia itu cukup banyak, dan seluruh amanah itu termaktub di dalam ajaran agama kita, yaitu ajaran agama Islam. Secara garis besar ada kewajiban kita kepada Allah yang sering disebut dengan istilah hablum minallah, dan ada hablum minan nas, interaksi antara sesama manusia. Dua hal ini adalah sesuatu yang penuh pengabdian, di mana kita harus seiring sejalan antara hablum minallah juga hablum minan nas. Hablum minallah atau hubungan kita kepada Allah, kepada Sang Khalik, Sang Pencipta, telah dirumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Maka kita sebagai manusia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya sesuai dengan perintah yang Allah sampaikan, sesuai dengan contoh yang Rasulullah SAW tuntunkan kepada kita. Ibadah itu tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya adalah untuk mencari dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tanpa didasari keimanan dan ketakwaan, seseorang akan sulit untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat betapa banyak orang yang mereka berat untuk melaksanakan ibadah lantaran keimanan mereka yang belum tertanam dalam kalbu kita, dalam hati mereka. Maka kita harus bersyukur, kita mendapatkan hidayah, kita mendapatkan petunjuk, kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati nikmatnya ibadah. Sembari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar supaya orang-orang yang belum mendapatkan hidayah itu, mereka kelak juga mendapatkan sinar hidayah, sinar petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun beliau seorang nabi, seorang rasul, yang sangat disayangkan adalah paman beliau belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Abu Thalib sangat dicintai dan sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Abu Thalib melindungi Nabi dalam berdakwah. Namun sampai akhir hayatnya ayahanda Ali atau Abu Thalib itu dalam sejarah belum termasuk golongan orang-orang yang menerima Islam. Padahal hidup di dekat Nabi, lingkaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu menjadi salah satu contoh bagi kita, sebagai contoh bagi kita bahwa ketika kita yang hidup jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh dari idealisme para sahabat Nabi, kita masih diberikan kesempatan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dan hadis yang diwariskan kepada kaum muslimin masih dapat dengan mudah untuk kita temui, kita ambil hikmahnya, kita pelajari. Ibadah yang diwajibkan kepada kita tidak hanya yang bersifat wajib saja, tapi banyak pula yang bersifat sunnah maupun yang bersifat
mubah. Ketika yang bersifat mubah diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu akan menjadi sebuah ibadah. Salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada kita orang-orang yang beriman, kita istiqomahkan untuk kita laksanakan. Karena itu adalah satu hal yang menjadi tolak ukur antara keimanan seseorang maupun tidak berimannya seseorang. Ada juga ibadah lain yang diwajibkan tetapi hanya untuk golongan tertentu. Misalnya zakat. Tidak semua orang wajib zakat, hanya orang-orang yang mampu saja yang wajib zakat. Atau ibadah haji yang diwajibkan bagi orang-orang yang sudah memiliki istitoah atau istitoah, kemampuan. Kemampuan tidak hanya sekedar kemampuan finansial, tapi juga kemampuan sifatnya keamanan. Yang kita dengar tahun ini, pemerintah kita tidak lagi atau membatalkan keberangkatan haji karena tidak ada kemampuan secara keamanan, secara kesehatan. Syarat istitoah yang diwajibkan dalam ibadah haji belum terpenuhi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain yang sifatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau hablum minallah, kita juga punya yang namanya hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Ketika manusia hidup di dunia tidak akan terlepas dari peran orang lain. Ahli sosiolog mengatakan bahwa manusia itu kan sebagai makhluk sosial, saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Tentunya ketika interaksi itu terjadi, maka interaksi yang benar, yang baik dan yang tepat dan benar adalah interaksi yang disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Islam pun telah mengatur terkait dengan interaksi itu. Bagaimana orang berbicara, bagaimana orang bersahabat, bagaimana orang saling menyapa, saling tersenyum dan sebagainya. Bagaimana orang mencari nafkah yang halal, yang dirahmati oleh Allah, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin tidak diperbolehkan untuk mencari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harta yang dihalalkan, yang thayyiban, itu menjadi yang harus untuk dicari oleh kaum muslimin. Karena halal thayyib yang kita makan, yang kita konsumsi itu adalah akan berpengaruh kepada akhlak kaum muslimin. Yang kita cari halal dan thayyib itu adalah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tujuannya adalah untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum minal faizin al aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafur. Alhamdulillah, hamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa